Baik, ada permintaan untuk menganalisis regresi linear berganda dengan menggunakan Diffuse. Baiklah, untuk itu mungkin saya akan berikan teladan mengenai data yang akan kita gunakan. Ini saya ambil dari datanya Gujarati, tabel 79, yaitu permintaan daging ayam di Amerika dari tahun 60 sampai tahun 82. Di mana di sini variabelnya adalah BCCC, ya, itu per capita consumption of chicken dalam pound sini, ya. Kemudian ini real disposable income per capita, ini real retail price harga daging ayam chicken per pound dalam satuan sen. Ini real retail price dari daging babi per pound di Amerika, ya, daging babi. Ya. Siapa tahu merupakan daging pesaing atau pelengkap, nanti kita lihat. Ini RRPB, real retail price beef per pound, ya. Dan ini bisa kita pakai, bisa enggak, ini composite real price of chicken substitute per pound, ya. Nanti beberapa saja yang kita akan gunakan, yaitu bahwa PCC ini merupakan fungsi dari keempat variabel ini, ya. Real retail dari RDAP, RDIP, RRPC, RRPP, dan RRPB, ya. Oke. Kemudian kita nyalakan, kita jalankan Diffuse-nya, kita bikin work file baru. Misalnya datanya tadi karena datanya tahunan, ya, karena datanya tahunan. Kalau lupa tadi kita lihat dulu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Oh, dari tahun 60 sampai tahun 82. Ya, ini nanti dari kita isi dari 1960 hingga 1982. Datanya tahunan atau annual. Nah, jadi kalau di sini tipe struktur file kerja itu ada 3. Kalau kita punya data menurut waktu, dated, itu regular frekuensi yang kita pakai. Kalau cross section itu pakai unstructured, ya. Kalau gabungan cross section sama time series kita pakai panel. Nah, datanya macam-macam. Di sini kita pakai yang annual, data tahunan. Oke. Oke, biasanya kita bisa, ini karena ini optional, lewatkan saja blank. Nah, maka akan muncul jendela book file untitled di sini, ya. Kita nanti bisa simpan book filenya, file save as atau save book filenya. Kita bernama misalnya teladan chicken chicken demand, ya, permintaan daging ayam. Oke. Kemudian kita klik OK. Kalau kita mau pakai double precision atau 16 digit accuracy, kita pakai yang ini. Nah, setelah itu kita sesuaikan namanya tadi, ya. PCC, RDP, RRPC, ya. Oke, kita pakai itu. Nah, kita buat objek di sini. Objeknya series, ya, series. Misalnya PCCC gitu, ya, namanya PCCC, ya. Oke. Kemudian kita lihat RDIP, ya. Kita buat new objek sini RDIP, enter. Kemudian RRPC, oke, new objek, oh, RRPC, kemudian RRPP, ya, RRP pork, ya, satu lagi RRP beef, ya. Oke, itu saja misalnya. Oke, nah, langkah berikutnya kita akan
mengkopikan file yang ada di Excel tadi ya ke semacam worksheet-nya yang dimiliki oleh Infuse ini. Ya, kita bikin dulu kolom-kolom yang akan nanti diisi oleh data yang sudah kita siapkan di Excel. Itu kolom PCCC, oke. Diklik begini, tekan tombol kontrol, kemudian RTEP, residual jangan, RRTB, jangan tekan dulu ya, oke. Kemudian RRTC, ya, oke. Nah, setelah itu, setelah disorot yang nama-nama variabelnya itu, jadi selain C dan receipt ya, kita klik kanan, kita open as group. Open as group, muncullah jendela semacam ini, semacam worksheet ya. Ini work filenya, semacam spreadsheetnya yang akan kita masukkan datanya. Kemudian kita klik untuk editing. Nah, baru kita kopikan dari masing-masing file ini ya, masing-masing variabel ya. Oke, PCC kita kopikan dulu, Ctrl copy, masuk ke sini tadi ya. Klik di sini, Ctrl V, paste ya. Kemudian kita akan mengisi RDIP ya. RDIP-nya kita copy, kita sorot, kita copy, kopikan kemudian paste di sini. Paste-nya di sini. Kemudian RRTB ya. RRTB kita ambil di Excel-nya, RRTB di sini ya. Oke, tekan kontrol, copy, paste di sini ya. Copy paste, oops. Ya. Kemudian RRPC yang C sekarang. Nah, karena ini berurut PC dan BP ya, kita bisa mengkopikannya dua kolom sekaligus begini. Ya. Copy ya. Kemudian pindah ke sini, Ctrl paste ya. Nah, sekarang kita sudah punya. Kita kembali klik edit plus minusnya ini. Nah, kita kembali pada worksheet seperti ini dan siap bekerja. Kemudian kita klik prosedur, make equation, kita bikin equation-nya. Nah, karena yang ingin kita jadikan dependent variabelnya adalah lihat di sini personal PCCC. Nah, maka letak PCCC adalah yang pertama kali. Ini sudah benar PCCP ya. Lokasinya RDIP, ini variabel-variabel dependent, ini variabel independent. C-nya boleh di belakang, boleh di depan. Kalau mau di depan, kita pindahkan di sebelah sini. Ini C-nya di sini. Oke. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari analisis regresi dengan menggunakan EViews. Ini EViews yang saya pakai, kebetulan EViews 9. Kalau mau kopas diletakkan di halamannya Microsoft Word juga langsung kita taruh di sini ya. Ini yang kita copy adalah yang ini ya. Ini Ctrl copy, format as displayed, oke. Kemudian kita paste di sini. Oh, nggak mau dia. Oke. Oh, nggak mau ya. Oke. Ctrl copy, format text, do not show me. Oke. Oh, saya kalau kan nanti di
di apa namanya, di copy dan tepat ya. Oke, review ya. Nah, ini adalah hasil analisisnya. Ini nilai F statistiknya yang menyatakan yang digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap PCCC ya. Ya, PCCC. Jadi RDIP, RRPB, RRPC, RRPP ini berpengaruh langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap PCC apa enggak. Nah, di sini menunjukkan dari nilai peluangnya, ini menunjukkan nilai yang sangat kecil, lebih kecil dari bahkan 1%, 0,1% pun lebih kecilnya. Yang berarti bahwa karena hipotesis nol mengatakan bahwa semua variabel independen ini secara bersama-sama tidak mempengaruhi, atau koefisien parameter dari RDIP, RRPB, RRPC, dan RRPP ini semuanya sama dengan 0. Ya. Hipotesis tandingannya menyatakan bahwa hipotesis 0 tidak benar, artinya sedikitnya ada salah satu variabel ini yang signifikan mempengaruhi PCCC. Ya. Nah, yang mana yang signifikan itu kita cari dari uji T-nya ini, uji parsial, ini uji parsialnya. Ya, uji simultannya ini, nilai F-nya 73 ini, uji parsialnya ini. Nah, di sini dari uji parsial, variabel yang signifikan mempengaruhi pada taraf 1% itu RRPC dan RRPP ini, ya, RRPC dan RRPP, ya. Oke. Uji-uji asumsi klasik yang penting, misalnya ini Durbin Watson statistik, ini 1,065, tinggal dibandingkan dengan tabel ya, tabel Durbin Watson dengan ukuran sampel sebanyak 23, ya, 23. Nanti bisa lihat di tabelnya di posisi mana dia. Apakah di hipotesis 0 artinya ada korelasi, ada autokorelasi negatif, ada autokorelasi positif, atau tidak ada autokorelasi, atau nggak bisa diputuskan di daerah abu-abu. Ya. Nah, untuk uji yang lain ini kita lihat dari koefisien diagnostik ini, kita lihat VIF-nya, variance inflation faktornya. Wah, ini semuanya di atas 10. Semuanya di atas 10. Artinya ada multikolonialitas. Ada multikolonialitas ya. Multikolonialitas di sini. Nah, itu kemudian kita bisa lihat penormalan, uji normalitas di sini ya. Uji normalitas di sini ya. Nah, di sini Jarkibera. Kalau normalnya sih bisa dianggap normal ini karena nilai peluang dari Jarkibera-nya 0,58 ya. Dari 0,58, jadi kita kira-kira ini masih bisa dianggap distribusi normal. Nah, bagaimana kalau menguji heteroskedastik ya. Nah, itu kita lihat ujinya, kita buat heteroskedastik residual heteroskedastik sudah ya, ini heteroskedastik ya. Nah, kita pilih uji yang mana. Ada beberapa tipe pengujian heteroskedastik. Ini pakai Buchs-Pagan-Godfrey, di mana kalau Buchs-Pagan-Godfrey itu meregresikan dengan dependent variabelnya adalah kuadrat dari residual. Kalau Harvey dari log dari residual yang dikuadratkan. Kalau Glaser itu absolut residual. Salah satu yang mana ya. Ada beberapa lagi ini, mungkin ada custom wizard ya. Ya, kalau dependent variabelnya yang mana? Dependent variabelnya yang di custom. Oke, misalnya Glaser ya. Glaser ini meregresikan variabel ini, jadi dependent variabelnya kita ganti dengan absolute residual ya. Atau Harvey ya, serah. Oke, Harvey aja misalnya. Oke, kita lihat sekarang ini uji Harvey untuk heteroskedastisitas. Dependent variabelnya sudah diganti log residual.
Yang kita lihat F-nya. Oke. F-nya 0,4 nih. 0,4 artinya tidak terjadi heteroskedastik. Hipotesis nolnya homoskedastik. Hipotesis tandingannya heteroskedastik. Nah, di sini karena nilai peluangnya lebih besar dari 5%, maka hipotesis nol terima. Jadi tidak terjadi heteroskedastik ya. Oke. Nah, itu kalau semua variabelnya dalam bentuk normal seperti ini. Oke. Kita kembali ke di sini ya. Andaikan kita menganalisis bahwa semuanya dalam bentuk log-log. Jadi semua di-logkan ya. Maka prosedurnya persamaannya di sini diganti tentunya dengan menggunakan log. Kita tulis log di sini ya. Kita tulis log di sini. Ini C dulu. Log RDIP ya. Kemudian di sini log, jangan lupa dalam kurung ya. RRPB log dalam kurung RRPC log dalam kurung RRPP. C-nya sudah ada depan. Double. Oke. Kita lihat. Nah, jadi cara buat log-lognya seperti itu. Ya. Nah, di sini interpretasinya agak lain dengan yang tadi. Kalau tidak kita logkan itu pertambahan satu nilai naik RDIP itu merubah PPCCC sebesar nilai yang menjadi koefisien RDIP, ceteris paribus ya. Kalau di sini interpretasinya agak beda. Jadi di sini adalah koefisien elastisitas. Ya. Ini koefisien elastisitas RDIP terhadap PCCC pada kondisi RRPB, RRPC dan RRPP yang konstan, yang sama. Ya, yang sama ya, atau ceteris paribus. Ini juga begitu. Ya, jadi ini koefisien elastisitas harga real daging sapi ya, RRPB. Ya. RRPB. Nah, ini harga real. Jadi ini elastisitasnya dan elastisitasnya negatif. Mungkin teman dari yang berlatar belakang ekonomi pasti tahu bahwa apa namanya elastisitas negatif itu artinya apa ya. Secara signifikan seluruh model ini signifikan. Nilai F-nya tinggi sekali, 0,249. Dan ini koefisien determinasinya 0,98. Bisa dibandingkan perubahannya banyak enggak dengan yang model tadi ya. Ini Durbin Watson-nya, autokorelasinya 1,28. Ini koefisien nilai statistik Durbin Watson-nya bisa dibandingkan dengan tabel Durbin Watson pada N sama dengan 23 ya. Nah, oke. Kemudian sekali lagi itu autokorelasi. Di sini ada normalitas ya, normalitas. Datanya normal. Ini masih dianggap normal. Ini nilai Jalkebiranya 0,58. 0,58. Kemudian heteroskedastiknya ini kalau kita cari ini yang kita pakai Harvey bagaimana? Nah, ini nilai F-nya. Nah, jadi tidak heteroskedastik tapi homoskedastik dipenuhi ya. Oke. Kemudian satu lagi VIF-nya. VIF-nya. Nah, hanya VIF-nya ini besar nih. Hanya VIF-nya besar. Lebih dari 10 ya. Jadi ini menunjukkan adanya multikolonialitas ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang sehubungan dengan apa namanya analisis regresi linear berganda dengan menggunakan if-use.
Nanti bila ada hal-hal yang berkaitan dengan itu, dengan EViews, untuk analisis yang lain, tentu akan saya coba sampaikan. Terima kasih.